Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Saya harap kalian semua sehat terus dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi mata pelajaran dasar listrik dan elektronika kelas 10 PITL, yaitu materinya rangkaian peralihan atau transient. Langsung saja kita akan bahas rangkaian seri dan paralel pada resistor. Nah, kita harus terlebih dahulu mengetahui pengertian dari rangkaian seri itu apa. Nah, jadi rangkaian seri pada resistor adalah sebuah rangkaian yang terdiri dari dua buah atau lebih resistor yang disusun secara sejajar atau berbentuk seri. Nah, misalkan ini nih, terdapat pada gambar ya contohnya. Ini ada 4 resistor ya. Nah, dia disusun secara seri. Nah, secara seri yang dimaksud itu sejajar. Nih, sejajar itu seperti ini ya. Nah, ini ada resistor nomor 1, resistor 2, resistor yang ketiga, resistor yang keempat, disusun secara sejajar, yaitu seri. Nah, rumusnya pada rangkaian seri resistor itu, kita untuk mengetahui nih nilai semua dari resistor. Jadi, ibaratnya R total, hambatan. Resistor itu kan yang diukur hambatan ya. Jadi, lambangnya R. Jadi, resistor itu R. Nah, kita ingin menghitung R atau hambatan total daripada resistor yang disusun seri atau sejajar seperti ini. Nah, R1 ditambah R2, rumusnya tuh. Nih, seperti ini nih. R total adalah R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4. Nah, bila jumlah R-nya itu melebihi 4 juga boleh, tapi sama, yaitu saling menambahkan satu sama lain. Ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, sampai resistor yang ditentukan, yang sampai resistor N. Rn ini resistor yang sudah diketahui sampai berapa gitu. Kalau ini kan yang diketahui cuma R4 doang. Misalkan menghitungnya sampai R5 berarti ya sampai 5 gitu Rn-nya. R1, R2, R3, R4, dan R5 seperti itu. Nah, ini pengertian dari rumus ini, di mana R total itu total nilai resistor ketika disusun secara seri atau sejajar. Nah, R total sama dengan total nilai resistor. Jadi nilai total resistor ketika disusun secara seri ini berapa jumlahnya gitu. Misalkan ini ada R1, R2, R3, dan R4 gitu. Nah, nanti dijumlahkan semuanya gitu, menambahkan. Nah, R1 itu tadi kan ya, resistor ke-1, R2, resistor ke-2, R3, resistor ketiga, dan Rn itu resistor ke N. N itu yang keberapa yang terakhirnya gitu. Misalkan ini yang terakhirnya ada 4, R4, misalkan 5, R5 gitu. Ya sudah, selanjutnya, nah kita akan membahas contoh soal. Contoh soal rangkaian
seri ya. Nah, ini seperti pada gambar berikut ini ya. Berapakah hambatan total pada rangkaian seri di atas? Yang sudah saya jelaskan slide sebelumnya, hambatan yang dimaksud ini R ya. Berarti berapakah R total? Sama aja, hambatan total R total gitu. Pada rangkaian seri di atas. Nah, kita akan menjawab. Nah, di sini kita sudah mengetahuinya. R1 nilainya 100 ohm, R2 220 ohm, R3 200 ohm, dan R4 itu 47 ohm. Yang ditanyakan ini kan hambatan total atau R total. Nah, maka rumusnya seperti yang saya jelaskan tadi, rumusnya itu R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4. Jadi kita langsung masukin saja tuh nilainya. R1 berapa? 100 kan? 100 ditambah R2 220 ditambah R3 200 ditambah R4 47 ya. Nah, jadi kita jumlahkan nih nilainya. Jadi didapatkan R totalnya itu atau hambatan totalnya itu nilainya 567 ohm ya. Oke, mengerti ya? Oke, mengerti ya. Selanjutnya yaitu rangkaian paralel pada resistor. Pengertiannya, rangkaian paralel resistor adalah sebuah rangkaian yang terdiri dari dua buah atau lebih resistor yang disusun secara berderet atau berbentuk paralel. Nah, seperti contohnya pada gambar di bawah ini ya. Nah, pada slide sebelumnya itu kan rangkaian seri ya, paralel. Kalau rangkaian seri paralel itu disusunnya kan secara sejajar ya, atau sejajar itu menyamping gitu resistornya. Nah, kalaupun rangkaian paralel resistor itu disusunnya secara berderet atau bisa dianggapnya disusunnya secara ke bawah seperti ini. Ini dinamakan rangkaian paralel. Nah, pada gambar ini terdapat rangkaian resistor yang disusun secara berderet atau paralel. Nah, ini resistor ya. Ini resistor dalam wujud asli ya. Terdapat resistor yang ke-1, resistor 2, resistor 3, dan resistor 4. Nah, kemudian ini kan wujud aslinya resistor. Kalau dalam rangkaian itu resistor dilambangkan seperti ini ya. Kayak zigzag seperti ini ya. Ini lambang resistor. R1, R2, R3, dan R4. Nah, kemudian rumusnya rangkaian paralel itu sendiri itu seperti ini ya. R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan ditambah lagi 1 per R4 karena kan ini R-nya ada 4. Jadi ditambah lagi 1 per R4. Nah, dan seterusnya sampai R yang keberapa gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan rangkaian seri itu tidak ada 1 per langsung R1 tambah R2 gitu. Kalaupun rangkaian resistor paralel itu 1 per baru ditambah 1 per ditambah lagi R2 berapa gitu.
seperti itu ya. Nah, sama pengertiannya di mana R total ini untuk menjumlahkan berapa nilai hambatan total dari resistor yang sudah disusun secara paralel seperti ini. Jadi R total gitu. Resistor ke-1 yaitu R1, R2, resistor ketiga R4, resistor keempat R3, dan Rn yaitu resistor ke N. N ini sampai berapa aja, misalkan sampai R1 sampai resistornya ke nilai Rn-nya 5, jadi R1, R2, R3, R4, dan R5 gitu. Tapi kalau paralel ingat ya, 1 per R1 baru ditambah 1 per R2 gitu. Bedanya itu sama seri. Kemudian selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, ini terdapat gambar resistor yang disusun secara paralel ya. Nah, berapakah nilai hambatan yang didapatkan jika memakai rangkaian paralel resistor? Nah, ini disusun secara paralel ya resistornya. Nah, penyelesaiannya dengan rumus 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, oh iya, rumusnya itu yang R totalnya itu ini ya, 1 per R total gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini R-nya resistornya ada 3, berarti dijumlahinya R-nya sampai 3 ya. 1 per R1 plus 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, kita masukin nilai R1-nya berapa nih? Nilai R1-nya 100. Berarti 1 per 100 ditambah R2-nya 200 ditambah 1 per 200 ditambah R3-nya berapa? 47 ohm. Berarti 1 per 47 ohm. Nah, ini 100, 1 per 100, 1 per 200, 1 per 47. Nah, kita seperti biasa, kalian mengerti kan kita untuk mencari nilai KPK gitu. KPK dari 100, 200, dan 47 berapa? Nah, kemudian nilai KPK-nya sudah ketemu, yaitu nilai KPK-nya 9.400. Nah, ya, 9.400. Berarti 9.400 dibagi 100 itu kan 94. Nah, 94. Kemudian 9.400 dibagi 200 itu 47. Nah, kemudian 9.400 dibagi 47 itu 200. Nah, ya. Kemudian kita jumlahkan. Ini kan sama. 9.400, 9.400, 9.400. Kita jumlahkan yang di atasnya nih 94 tambah 47 tambah 200. Hasilnya 341 per 9.400. Nah, ini kan 1 per R total sama dengan 341 per 9.400. Nah, kita perkalian silang nih. 341 dikali R total. Kemudian 1 ini 1 dikali 9.400. Jadi R totalnya sama dengan 9.400 dibagi 341.
Ya, hasil kali silang ini ya, ketemunya segini. Jadi, R totalnya 9.400 dibagi 341 itu adalah 27,56 ohm. Nah, berarti kan ini kan nilai R1-nya asalnya kan 100, R2 200, R3 47. Kemudian dijumlahkan R totalnya berapa? Dan jumlahnya itu 27,56. Berarti dapat disimpulkan bila rangkaian yang disusun secara paralel seperti ini itu akan memperkecil nilai resistor. Nah, kalaupun rangkaian seri kan itu sejajar menyamping, itu kan berarti memperbesar nilai resistor. Kalau rangkaian paralel itu memperkecil. Ini kan rangkaian resistor satunya 100. Nah, kemudian sama ini R2 200, R3 47 dijumlahkan itu hasilnya lebih kecil dari 3 ini, yaitu 27,56 ohm. Nah, oke. Selanjutnya, rangkaian seri dan paralel induktor. Induktor itu L ya lambangnya. Nah, pengertiannya yaitu rangkaian seri induktor adalah sebuah rangkaian yang terdiri dari dua atau lebih induktor yang disusun secara sejajar atau berbentuk seri. Nah, ingat ya, kalau seri itu dibentuknya sejajar, yaitu menyamping ke kanan, kalaupun paralel itu ke bawah disusunnya. Nah, akan tetapi ini rangkaian induktor yang disusun secara menyampingnya, sejajarnya. Nah, ini induktor kan, akan tetapi ini kan induktor ya. Induktor berarti kan lambangnya seperti ini ya. Kalau resistor itu kan zigzag gitu, seperti itu. Nah, kalau induktor seperti ini. Ibaratnya ini gulungan. Nah, gulungan tembaga gitu. Kan seperti itu, induktor itu kan gulungan ya. Nah, ini contoh rangkaian seri induktor. Nah, seperti ini gambarnya ya. Sejajar atau menyamping gitu. Nah, rumusnya yaitu seperti biasa. Rumus rangkaian seri itu kan dijumlahkan gitu. Dijumlahkan semuanya itu berarti L1, L2 dan L3 dijumlahkan. Nah, L total sama dengan L1 tambah L2 tambah L3. Nah, kalaupun ini paralel, berarti kan balik lagi rumusnya menggunakan 1/, karena kan ke bawah gitu. Berarti 1/. Kalau ini kan seri, berarti menyamping. Tidak menggunakan 1/, akan tetapi langsung saja dijumlahkan. L1 tambah L2 tambah L3. Nah, sama ya. Ini L kan induktor. Nah, L1 induktor ke-1, L2 induktor kedua, L3 induktor ketiga, dan Ln itu yang dimaksud sampai ke berapa induktornya gitu, ada berapa gitu. Misalkan L5 berarti induktornya dari 1 sampai 5 gitu yang ditentukan gitu, Ln tuh. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal ya, rangkaian induktor yang disusun secara seri. Ini gambarnya ya. Berapakah nilai induktor total pada rangkaian seri di atas? Nah, diketahui induktor L1-nya 100 Nh. Oh iya, induktor itu satuannya Henry ya. Henry, induktor satuannya. Nah, kemudian L2 itu 470, L3 30. Nah, yang ditanyakan itu kan L total, berarti kan nilai induktor total, berarti L total. Itu. Nah, penyelesaiannya yaitu rumusnya ini kan L total sama dengan L1 ditambah L2 ditambah L3 gitu.
L total yaitu L1-nya kan 100. Kita masukkan tuh 100. L2-nya 470, masukkan. Kemudian L3-nya 30, kita masukkan. Kemudian kita jumlahkan nih dari ketiga induktor ini, jumlahkan dan L totalnya ditemukan nilainya yaitu 600 Nh gitu. Mudah dipahami kan? Oke, selanjutnya rangkaian paralel induktor L ya. Pengertiannya, rangkaian paralel induktor adalah sebuah rangkaian yang terdiri dua atau lebih induktor yang disusun secara berderet atau berbentuk paralel. Nah, berderet itu disusunnya tuh ke bawah gitu kan ya. Udah ngerti kan ya? Kalau seri itu menyamping. Nah, rumusnya itu 1 per L total sama dengan 1 per L1 tambah 1 per L2 tambah 1 per L3. Ini kan cuma ada 3, berarti mentok cuma sampai L3. Misalkan di sini ada induktor yang keempat, L4. Berarti ditambahkan lagi 1 per L4 gitu. Nah, dan seterusnya sampai Ln yang ditentukan. Atau sampai induktor yang ditentukan ada berapa gitu. Nah, sama ya ini ya. L1 induktor 1, L2 induktor kedua, L3 induktor ketiga. Nah, ini contoh soalnya ya. Berapakah nilai induktor total pada rangkaian paralel di samping? Nah, diketahui kan L1 100, L2 300, L3 30. Yang ditanyakan kan nilai induktor total, berarti L total. Nah, rumusnya itu kan 1 per, makanya kan kalau yang disusun secara paralel itu ke bawah kan, berarti 1 per. 1 per L total sama dengan 1 per L1 tambah 1 per L2 tambah 1 per L3 gitu. Nah, L1-nya itu kan 100, berarti 1 per 100. L2-nya 300, berarti ditambah 1 per 300. Kemudian ditambah, ini kan L3-nya 30, berarti ditambah 1 per 30. Nah, dari 100, 300, dan 30 ini kita mencari KPK-nya, nilai KPK dari ketiga ini. Dan didapat nilai KPK-nya itu 300 kan. Nah, 300, 300. Nah, 300 dibagi 100 itu kan 3. 3 dikali 1 itu kan 3. Nah, kemudian ini juga sama. 300 dibagi 300 itu kan 1. 1 dikali 1. Ya, 1 kan. Kemudian ini juga sama. 300 dibagi 30 itu kan 3. Itu kan, oh sorry. 300 dibagi 30 itu kan 10 ya. 10 dikali 1. Nah, berarti kan 10 kan. Nah, ini kan yang bagian bawah itu kan sama ya, 300, 300, 300. Nah, kita jumlahkan yang atasnya. 3 ditambah 1 ditambah 10. Berarti 14 ya. 14 per 300. Nah, ini kan 1 per L total sama dengan 14 per 300. Nah, kita perkalian silang tuh. 1 dikali 300. Kemudian L total dikali 14 dan ditemukannya 3 dan ditemukannya itu 300 dibagi 14 dan hasilnya itu seperti ini. Ini hasil perkalian silang yang barusan itu kan ya. 1 dikali 300, 14 dikali L total. Nah, kemudian L total sama dengan 300-nya per 14 dan hasilnya seperti ini. 300 dibagi 14 itu hasilnya 21,428. Mengerti kan? Selanjutnya, rangkaian seri dan paralel kapasitor.
Nah, rangkaian seri kapasitor. Kita akan membahas rangkaian seri terlebih dahulu. Rangkaian yang terdiri dari 2 buah atau lebih kapasitor yang disusun sejajar, nyamping sama. Nah, rumusnya itu kan, nah, rumusnya itu untuk kapasitor sendiri itu berbeda. Untuk rumus kapasitor seri berbeda dengan rumus kapasitor seri resistor dan induktor. Nah, kalau rangkaian seri kapasitor itu rumusnya kebalikannya gitu. Kalau rangkaian seri kapasitor ini rumusnya kan ini seperti rangkaian paralel pada induktor dan resistor kan. Nah, itu kebalikannya. Kalau kapasitor itu rumusnya seperti paralel pada rangkaian seri paralel pada rangkaian resistor. Tuh. Jadi kebalikannya, kalau rangkaian seri kapasitor itu rangkaian paralel yang digunakan resistor dan induktor. Berarti makanya 1 per. Sebenarnya kan kalau rangkaian seri itu kan dijumlahkan. Ini dijumlah ini, dijumlah ini, dijumlah ini. Akan tetapi kapasitor mah dia rumusnya itu 1 per kalau rangkaian serinya tuh. C total, nah rumusnya itu C kan, kapasitor namanya C kan. C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3, dan ini ada C4 kan, berarti selanjutnya ditambah 1 per C4. Nah, ingat ya, rangkaian seri kapasitor rumusnya berbeda dengan rangkaian seri induktor dan resistor. Kalau resistor itu rangkaian seri kan dijumlahkan. Nah, sedangkan kapasitor itu rangkaian serinya itu 1 per dijumlahkannya itu, makanya 1 per gitu. Sama ini pengertian dari rumusnya itu C total itu total nilai kapasitansi kapasitor atau nilai total kapasitor gitu. Nah, C2 kapasitor ke 1, C1 kapasitor ke 1, C2 kapasitor kedua, C3 kapasitor ketiga. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal lagi ya. Contoh soal dari rangkaian kapasitor yang disusun secara seri. Nih, seperti ini seri kan, menyamping. Nah, yang ditanyakan, berapakah nilai kapasitor yang didapatkan jika memakai rangkaian seri? Nah, diketahui dulu ya, diketahui nilai C1-nya adalah 1000 pF. Kemudian C2-nya 1000 pF. Nah, ditanyakan, ini kan ditanyakannya ya, nilai kapasitor yang didapatkan, berarti sama aja kayak nilai kapasitor total. Nah, berarti C total kan. Nah, C total rumus dengan kapasitor rangkaian seri itu rumusnya 1 per ya, makanya ya. Kalau rangkaian seri paralel itu bukan 1 per, akan tetapi kapasitor itu beda menggunakan 1 per rangkaian serinya. Nah, 1 per C total sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2. Nah, C1-nya itu berapa? Tadi kan 1000 ya. 1000, tulis 1 per 1000 ditambah, ini C2-nya kan 1000 juga. Ditambah 1 per 1000. Nah, sama, kita cari terlebih dahulu nilai KPK dari 1000 ini. 1000 sama 1000 kan KPK-nya 1000 gitu. Yang 1000 kan. 1000 dibagi 1000. Itu kan 1. 1 dikali 1, 1. Nah, kemudian 1000 dibagi 1000 itu kan 1 juga. 1 dikali 1 kan 1. Ini kan sama ya.
Gini aja, ini kan sama 1000 ya. Nah, tinggal 1 ditambah 1 aja, berarti 2 kan? 2/1000. Nah, kalau 1/, itu kan hasilnya nanti C totalnya itu sama kayak sebelumnya itu. Digunakan perkalian silang. Berarti 1 dikali 1000, 2 dikali C total, perkalian silang. Nah, didapatkan C totalnya adalah 500. Kenapa 500? Karena hasil perkalian silangnya, ini kan asalnya 2/1000. Karena ininya 1/nya hilang, jadi C total itu 1000 dibagi 2, berarti hasilnya 500. Nah, hasilnya 500 ya. Nah, berarti kan kesimpulannya itu kalau rangkaian kapasitor yang disusun secara seri itu nilai kapasitornya, jumlah kapasitor totalnya itu semakin berkurang. Ya kan? Ini kan 1000. 1000. Kalaupun rangkaian seri resistor itu kan bertambah kan, misalkan ini 1000 sama 1000 berarti bertambah jadi 2000. Kalaupun ini kan kapasitor ya, disusun secara seri, dia akan mengecil. Sorry, mana? Iya ini. Dia disusunnya secara seri kan kapasitornya kan, berarti dia bukan dijumlahkan langsungan, berarti makanya dia 1/, gitu. Berarti dia nilainya dari 1000 mengecil jadi 500. Asal harusnya kan 2000 ya. Tapi kan ini kapasitor yang disusun secara serinya, jadi menggunakan rumusnya 1/, gitu. Nah, kemudian ini ya, rangkaian paralel kapasitor. Rangkaian paralel kapasitor adalah sebuah rangkaian yang terdiri dari 2 atau lebih kapasitor yang disusun secara berderet atau berbentuk paralel. Nah, berderet itu ke bawah ya. Paralel itu ke bawah. Nah, rumusnya ini ingat ya. Kebalikannya kan, bener kan? Ini langsung dijumlahkan. Kalau kapasitor itu rumusnya itu kebalik. Nah, selanjutnya ini ada rangkaian paralel kapasitor. Yaitu sebuah rangkaian yang terdiri dari 2 atau lebih kapasitor yang disusun secara berderet atau berbentuk paralel. Nah, berderet itu ke bawah ya. Nah, seperti ini, seperti ke bawah gini. Nah, rumusnya rangkaian paralel kapasitor sendiri. Kalau kapasitor itu, kalau paralelnya dia bukan pakainya 1/, cuma rangkaian seri doang yang 1/, tuh. Kalau paralel itu langsung dijumlahkan. Langsung C1, C2, dan C3 gitu. Nah, ini gambar kapasitor ya. Kapasitor wujudnya itu seperti ini. Nah, kalaupun di rangkaian kapasitor itu lambangnya seperti ini. Kapasitor itu. Nah, rumusnya itu C totalnya C1 ditambah C2 ditambah C3 ditambah C4. Nah, sama ya, ini C total itu pengertiannya total nilai kapasitansi kapasitor. Kalau C1-nya kapasitor ke-1, C2 kapasitor kedua, C3 kapasitor ketiga, dan C4 kapasitor keempat, gitu, dan seterusnya. Nah, ini ada contoh soal. Nah, contoh soal ini terdapat gambar kapasitor yang disusun secara paralel. Nah, berapakah nilai kapasitor yang didapatkan jika memakai rangkaian paralel? Ketahui dulu ya. Diketahui C1-nya itu 1000, C2-nya itu 1500. Nah, ditanyakan ini kan berapakah nilai kapasitor? Berarti C total kan. Nah, rumusnya itu langsung saja C total sama dengan C1 ditambah
C2. Nah, berarti 1000 ditambah 1500. Nah, berarti hasilnya 2500. Ya, oke, mengerti kan? Oke, kalau sudah mengerti, selanjutnya, nah ini ada catatan ya. Nah, jadi kesimpulannya itu, jika terdapat suatu rangkaian seri, baik itu rangkaian resistor ataupun rangkaian induktor, maka nilainya akan bertambah. Nah, misal ya, R1 10, R2 20, R3 30. Nah, berarti nilainya itu ini kan dijumlahkan bertambah, berarti jadinya 60. Dan induktor juga, rangkaian seri induktor juga, L totalnya itu dijumlahkan 100 ditambah 470 ditambah 30, maka menjadi 600. Nah, akan tetapi jika terdapat suatu rangkaian seri pada kapasitor, maka nilainya akan berkurang. Jadi kebalikannya dari rangkaian seri resistor dan rangkaian induktor ya. Soalnya rumusnya rangkaian seri kapasitor itu menggunakan 1/. Kebalikannya dari ini. Kalau ini resistor kan menggunakan rumusnya seperti ini, dan paralelnya itu menggunakan 1/, seperti ini. Akan tetapi rangkaian seri kapasitor itu menggunakan rumusnya 1/, dan rangkaian paralel kapasitornya menggunakan rangkaian langsungan dijumlahkan seperti ini. Ini berarti kebalikannya dari ini ya, kapasitor tuh rumusnya. Nah, ini misalkan ya, C1-nya 100, C2-nya 100 juga. Ini disusun secara seri ya, akan berkurang kan. Nah, kita buktikan 1 tambah 1, ini kan 100 sama KPK-nya nilainya. Nah, ini 1 tambah 1, kalau sebelum sama. Berarti 2. 2/100. Nah, ingat, ini dikalikan silang. Untuk menghilangkan nilai 1/, ini. Kalikan silang. Kemudian hasilnya itu 100 dibagi 2. Berarti hasilnya 50 farad. Nah, benar kan hasilnya? Berarti kesimpulan ini benar. Nilainya akan berkurang. Iya kan? Asalnya C1 sama C2 itu nilainya 100. Menjadi 50, berarti kan berkurang gitu. Itu jadi rangkaian seri kapasitor itu untuk mengurangi nilai kapasitor. Ini kapasitor awalnya kan 100. Kapasitor hasilnya jadinya kan 50. Misalkan dua kapasitor ini disusun secara seri, menjadi mengecil nilainya atau berkurang seperti itu. Alhamdulillah, materi sudah selesai. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian semua mengerti dan mudah dipahami untuk materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.